ya. Jadi secara keseluruhan itu bisa kita ketahui kehidupan Nabi kita tercinta itu melalui kitab-kitab yang tentang at-tarikh atau sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga itu asy-syama'il. Nah, seperti nama kitabnya tadi ya, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu apa? Syama'il itu kitab yang berisi tentang kepribadian dan budi pekerti Rasulullah, budi pekerti akhlak ya, akhlak-akhlak yang dimiliki Rasulullah, kepribadian Rasulullah itu tentang fisik Rasul, kemudian bagaimana sikap-sikap Rasulullah ketika kehidupan sehari-hari, itu bisa kita ketahui dalam buku-buku atau kitab tentang Asyama'il. Nah, maka saya membawakan kitab di sini Syarah Syama'il Muhammadiyah, berarti ini tentang ini gitu ya. Inilah yang saya bawakan ya. Nanti akan kita ketahui kalau ibu-ibu mengikuti kelas ini terus begitu ya, setiap minggu kedua di setiap bulannya, maka kita akan membahas tentang buku itu yang berisi kepribadian Rasulullah nanti dan akhlaknya Rasulullah seperti apa. Jadi nanti di situ digambarkan Rasulullah itu seperti apa, postur tubuhnya, seperti apa warna kulitnya, seperti apa bentuk wajahnya, seperti apa mata Rasul, kemudian jalannya Rasul seperti apa, cara jalan, cara makan, makanan Rasul, dan lain sebagainya. Jadi tentang kepribadian diri Rasul pribadi ya. Nah, begitu. Ya, kemudian nah, ini tentang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, sedikit ya secara umum pengetahuan tentang bukunya ya. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah itu susunan Imam Al-Hafidz At-Tirmidzi, terdiri dari 55 bab, memuat 397 hadis tentang identitas pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saya dapatkan ini gambaran umumnya dari terjemah hadis mengenai pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Muhammad Afif Az-Za'bi, ini penterjemahnya. Jadi buku inilah yang dibagikan saat saya mengikuti kajian Syekh Yunus di Al-Wasliyah saat itu ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian ada informasi yang berbeda, sedikit berbeda tentang buku itu, tapi tidak apa-apa, biasa ya, perbedaan pendapat itu biasa ya di dalam Islam, asalkan bukan tentang hal-hal yang pokok keimanan, pokok syariat tuh nggak boleh beda. Tapi kalau selain itu, apalagi ini tentang ini ya, bukunya ulama gitu ya, bukan hadis, bukan Quran gitu ya, ke Quran nggak boleh beda. Nah, jadi ini ada pendapat berbeda dari buku terjemah Syarah Syama'il Muhammadiyah yang baru saya beli untuk ngisi ini kelas ini. Itu dikatakan bahwa Imam Tirmidzi menyusun Asy-Syama'il dengan rinci dan membaginya dengan sangat baik. Ia membaginya menjadi 56 bab. Jadi di buku yang satu lagi dikatakan 55 bab, di sini 56 bab. Di buku yang tadi sebelumnya 397 hadis, di sini 415 hadis isinya, ya hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ini berarti ada yang tidak dimuat di sini begitu kan, di satu bukunya, di satu bukunya lagi dimuat begitu ya. Wallahu a'lam. Ini tidak begitu jauh berbeda ya. Yang pasti itu ya, bukunya memang ada begitu ya, ditulis oleh seorang ulama hadis ternama namanya Imam Tirmidzi. Nah, kemudian ini ya tentang tadi masih tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Arti Asy-Syama'il berarti apa ya dalam bahasa Arab? Artinya karakter, sifat, akhlak, dan adab seseorang. Jadi karena Imam Tirmidzi ini mau mengumpulkan hadis-hadis tentang gambaran pribadi Rasul, karakter Rasul, sifat Rasul, fisik Rasul, akhlak Rasul, ya adab Rasul, maka disebutlah ya buku itu oleh Imam Tirmidzi, ya kitabnya itu yang sudah berhasil ya dikumpulkan hadis-hadis tersebut
dinamakan Asy-Syama'il. Asy-Syama'il aja pertamanya gitu ya. Namun pada perkembangannya ditambahkan Muhammadiyah oleh para para pensyarah, penterjemah yang sampai kepada kita. Kalau kita mau beli bukunya itu namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, tapi yang aslinya yang matannya dari Imam Tirmidzi itu judulnya Asy-Syama'il aja begitu. Jadi buku ini berbicara tentang sebuah tema yang agung, yakni karakter, sifat, akhlak, adab, dan muamalah yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini juga ada pendapat-pendapat ulama yang lain. Ini biasa ya, bagaimana para ulama itu saling berdiskusi, ya, saling mengambil ilmu satu sama lain, saling mengenal satu sama lain sehingga punya pendapat terhadap teman-temannya begitu ya. Jadi ini ada pendapat dari ulama Ali bin Sultan Al-Qari tentang kitab Syama'il tadi karya Imam Tirmidzi, dikatakan oleh beliau bahwa di antara kitab terbaik yang pernah ditulis tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW ialah kitab Imam Tirmidzi. Nah, ini pendapat beliau ya. Nah, bisa jadi pendapat ulama yang lain beda lagi. Nah, ini pendapat beliau, menurut beliau inilah kitab terbaik yang menggambarkan tentang pribadi Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah. Kenapa alasan beliau? Karena susunannya ringkas tetapi padat. Jadi memang tipis ya. Kami sebegini ya, terjemahannya itu sebegini. Terjemahannya kalau bahasa Arab itu kan dia lebih, ini kan bahasa Arab, dalamnya ini bahasa Arab dan terjemahan, berarti kan kok bahasa Arabnya aja lebih tipis gitu kan. Jadi memang ringkas tapi padat, sempurna isinya mengenai pri kemanusiaan Rasulullah. Orang yang membaca kitab ini bab demi bab seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta melihat keindahan pribadinya. Jadi menurut beliau ini ya, ulama yang bernama Ali ini dengan membaca hadis-hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bisa tergambar, kita bisa tergambar seperti apa Rasulullah ya ketika digambarkan di situ, wajahnya Rasul, postur tubuh Rasul, rambutnya dan lain sebagainya. Kemudian ini menurut Abul Fida Ismail, di antara orang-orang yang menyusun riwayat tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW yang paling baik adalah Imam Abu Isa, yakni Muhammad bin Isa bin Saurah. Ya, maksudnya Imam Tirmidzi ya. Ia menyusun riwayat tersendiri dalam sebuah kitabnya yang diberi judul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kami memiliki isnad yang muttasil ya. Kami artinya maksudnya Abul Fida ini memiliki isnad atau belajar yang muttasil itu bersambung ya. Bagi kitab ini dari guru ke guru. Jadi beliau ini udah pernah mendengar isi kitab ini sudah pernah dikajikan oleh guru beliau ya. Abul Fida ini sudah pernah mendengar kajian tentang Syama'il Muhammadiyah dari guru beliau itu dapatnya dari gurunya itu dari gurunya sampailah ke Imam Tirmidzi ya. Sama dengan yang dilakukan oleh Syekh Yunus ya yang membacakan kepada kami saat itu ya. Beliau dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampailah ke penulis aslinya, yaitu Imam Tirmidzi. Itu namanya isnad yang muttasil ya. Sanadnya bersambung, riwayatnya bersambung seperti itu. Nah, kemudian tentang biografi singkat Imam Tirmidzi. Jadi kita membahas karya beliau, ya, kitab beliau, tapi terjemahan itu pun syarahnya gitu kan ditulis kembali oleh ulama yang lain, tapi ini penulis aslinya. Jadi kita sini mengenal secara singkat siapa Imam Tirmidzi. Jadi nama asli beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami. Nah, jadi namanya Muhammad ya, nama beliau tuh Muhammad begitu. Tapi dinamakan Imam Tirmidzi, digelari Imam Tirmidzi. Ternyata apa? Beliau lahirnya di kota Tirmidz. Nah,
itu ya pada 209 Hijriah di sebuah desa bernama Bukh, lalu pindah ke kota Tirmidz. Jadi lamanya beliau lahir di di desa Bukh, lamanya itu di kota Tirmidz. Ini di mana? Ini di ya sampai akhir hidup beliau itu di sana ya. Sampai 279 Hijriah di usia 70 tahun. Di mana ini kota Tirmidz? Jadi saya searching, ini berada di ini daerah Afghanistan. Nah, jadi beliau ini bukan orang Arab gitu ya. Jadi memang sudah uh, sudah familiar ya kalau kita yang belajar gitu ya tentang para ulama ini, tentang peradaban Islam ya, peradaban Islam yang dimulai dari Arab kemudian menyebar luas ke seluruh dunia. Maka yang pinter-pinter yang jadi ulama itu bukan hanya orang Arab ya, tapi juga yang bukan orang Arab menguasai keilmuan itu sama seperti yang berdarah Arab, yang orang Arabnya gitu ya. Seperti Imam Tirmizi ini, beliau tuh ahli hadis gitu ya. Beliau ini juga dikatakan salah seorang murid Imam Bukhari. Imam Bukhari ini juga kan berasal dari, disebut namanya Imam Bukhari ini karena beliau berasal dari Bukhara, ya sebuah wilayah namanya Bukhara, itu di daerah Asia juga, Asia Tengah ya, di daerah Afghanistan sekitar situ juga. Jadi bukan orang Arab, tapi kemampuannya ya, keahlian beliau dalam keilmuan Islamnya itu menyamai Arab. Itu memang seperti itu ya. Kemampuan peradaban Islam itu ketika disebarluaskan ya, orang-orang yang non Arab menjadi bagian dari peradaban Islam, maka kemampuannya bisa sama dibentuk oleh peradaban Islam itu begitu. Kemudian beliau belajar kepada Imam Bukhari dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Nah, jadi Imam Tirmizi ini adalah ahli hadis. Namun ilmu beliau itu tak sebatas hadis, tapi juga paham fikih. Kalau hafalan Quran udah semua ya, para ulama itu sudah lebih dulu kecil-kecil bahkan ya sudah hafal Quran. Baru keilmuannya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Nah, jadi sudah biasa ya orang-orang di masa peradaban Islam itu ya, para ulamanya orang-orang yang cerdas ya. Ya para ulamanya itu menguasai ilmu yang mendalam lebih dari satu bidang. Nah, kalau saat ini kan kita memahami ya, atau ya kalau saya banyak disampaikan begitu, yang namanya kita bisa menguasai ilmu yang mendalam tuh nggak bisa banyak bidang, itu pasti bidangnya ya satu begitu ya, kedokteran, kalau matematika, gitu, kalau agama ya akan lebih ke agama begitu ya kan. Nah, tapi kalau di dalam peradaban Islam tuh itu memang membantahkan itu. Jadi satu orang itu tidak benar dikatakan hanya mampu menguasai satu bidang keilmuan. Jadi satu bidang keilmuan Islam aja ini kan cabangnya banyak ya, ilmu tafsir, fikih, hadis. Nah, jadi ini sesuatu yang sulit untuk bisa menguasainya, namun para ulama itu mampu menguasai lebih dari satu bidang. Bahkan dia bukan hanya bidang ini, nanti bidang ilmu pengetahuan ya, bidang matematika ya, sains begitu, itu bisa mereka kuasai juga gitu ya. Nah, itu luar biasanya peradaban Islam dalam mendidik generasinya. Di Imam Tirmidzi itu seperti itu, belajar dari Imam Bukhari, salah satu guru beliau yang beliau itu belajarnya tentang ilmu hadis dan ilmu fikih. Kemudian dalam memperdalam ilmunya, Imam Tirmidzi banyak mengembara ke berbagai negeri. Ini juga ya hal yang biasa kalau kita mendengar sejarah atau biografi para ulama. Para ulama itu akan mencari untuk mendalami ilmu itu akan mencari gurunya di berbagai wilayah, di berbagai negeri. Seperti kisah Imam Syafi'i juga ya, seperti kisah Imam Syafi'i itu beliau
dari Palestina, ya tempat tinggalnya Palestina. Palestina, namun beliau itu melakukan pengembaraan, melakukan perjalanan tuh ke Irak, ya ke Madinah, begitu ya, ke tempat di mana beliau bisa mendapatkan guru. Nah, sama dengan Imam Tirmidzi ya, itu banyak mengembara ke berbagai negeri untuk berguru, ya. Ia mengikuti berbagai tempat pengkajian yang berada di sini, di Khorasan, di Irak, di Hijaz. Hijaz ini Arab ya, di Arab. Sekarang Arab Saudi itu daerah Hijaz. Khorasan, Irak ya. Cukup jauh dari tadi ya daerah, kalau sekarang Afghanistan ini tempat kota tempat tinggalnya Imam Tirmidzi, cukup jauh begitu ya, namun dilalui begitu ya demi ilmu. Nah, kalau sekarang kita mengetahui ya perjalanan orang banyak itu untuk ini ya, untuk ya traveling, untuk apa namanya, healing ya, yang hanya untuk bepergian begitu, untuk melihat-lihat keindahan satu tempat. Tapi kalau tradisinya generasi Islam dulu di masa peradaban Islam itu perjalanannya, safarnya itu untuk ilmu ya, untuk ilmu, untuk ibadah. Kedua ya, ilmu ibadah itu luar biasa ya peradaban Islam. Itu berbeda dengan kita gitu ya. Kemudian ini lagi ada pendapat lagi tentang kitab Asy-Syama'il dari Al-Hafiz Abu Fadl ya. Muhammad bin Thahir bercerita bahwa Al-Hasan, ini apanya riwayatnya dari Hasan bin Ahmad, kemudian mengabarkan Abu Bashar Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami bahwa Abu Sa'id Abdurrahman bin Muhammad Al-Idris Al-Hafiz bercerita sebagai berikut. Ini banyak jalur-jalurnya ya, cerita dari ini ke sini ke sini ke sini, bahwa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi Al-Hafiz Al-Zahir, yang kemudian beliau ini cacat netra di akhir hayatnya. Nanti ada disampaikan kenapa kok bisa ini ya, kok bisa beliau itu di akhir hayatnya itu buta. Adalah seorang imam teladan. Imam Tirmidzi ini menurut tadi cerita Muhammad bin Abu Sa'id Abdurrahman. Jadi seorang Imam Tirmidzi ini bukan hanya ahli ilmu, tapi beliau imam teladan dalam bidang ilmu hadis. Tapi nanti kemudian kayak rajin ibadah gitu ya, menangisi dosa-dosanya sehingga di akhir hayatnya itu buta gitu, saking banyaknya nangis begitu. Beliau telah menyusun kitab Al-Jami, At-Tawarikh, dan Al-Lal. Ya, kitab-kitab susunannya itu membuktikan bahwa ia seorang ulama yang berpengetahuan luas yang menjadi suri tauladan orang lain, terutama dalam hafalan hadis. Nah, jadi ini pendapat dari Abu Sa'id Abdurrahman ya tentang Imam Tirmidzi, yang itu keilmuannya cukup mendalam dalam bidang hadis begitu. Ini cukup banyak ya pendapat dari As-Sam'ani, ini juga berkata ya dalam kitabnya Al-Ansab ya sebagai berikut. At-Tirmidzi itu adalah imam pada masanya yang tidak ada tandingannya menurut beliau. Ia mempunyai beberapa karya tulis dan ia merupakan salah seorang imam teladan pada bidang ilmu hadis. Jadi beliau ini juga ahli fikih ya Imam Tirmidzi, dan ahli ilmu yang lain, tapi yang paling dikenal itu ini ahli hadis gitu. Kemudian dari Az-Zahabi dalam Tazkiratul Hufaz ya, As-Saff di dalam Nuqtul Himyan, dan Al-Muzi dalam At-Tahdzib, ini kitab-kitab para ulama ini ya, bahwa di situ Ibnu Hibban menyebut tentang Imam Tirmidzi di dalam kitabnya As-Siqaf bahwa At-Tirmidzi adalah salah seorang di antara sekian banyak orang yang menghimpun hadis, kemudian menyusunnya di dalam kitab, menghafalkannya serta memudzakarahkannya.
mudzakarah itu mendiskusikan, ya bertanya lagi, udah disusun, beliau sudah, Imam Tirmidzi ini sudah menyusun hadis, dihafalkan, kemudian beliau memastikan apakah yang beliau mendapatkan itu sesuatu yang kuat begitu ya, didiskusikan dengan sesama ahli hadis yang lain, di mudzakarah kan, itu didebatkan atau didiskusikan gitu ya. Kemudian Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan mengungkapkan bahwa At-Tirmidzi adalah seorang hafizul ilmi, penyusun kitab Al-Jami dan dipercaya riwayatnya oleh ijma' ulama. Nah, ini pendapat-pendapat positif ya. Pendapat positif para ulama terhadap kitab Syama'il ya, atau terhadap pribadi ya, terhadap pribadi Imam Tirmidzi itu sendiri, sang penulis kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini pendapat positif. Ada nggak pendapat yang negatif? Ada ya, tapi 1-2 begitu, dan itu ditolak oleh para ulama ini. Jadi yang lebih terkenal, yang lebih banyak gitu mengenal Imam Tirmidzi ini ya sebagai orang yang berilmu gitu. Ada 1-2 itu yang mengatakan Imam Tirmidzi ini ya kurang berilmu dan lain sebagainya, itu tidak diakui oleh para ulama ini, tertolak begitu. Itu yang saya baca ya di sini, di pendahuluan buku ini, buku Syarah Syama'il Muhammadiyah. Masih ada lagi ya dari Ibnu Imad Al-Hambali di dalam kitabnya Syadzaratul Zahab. Ini juga mengungkapkan tentang pujian ya, tentang Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini amat menonjol di kalangan ulama seangkatannya. Ia merupakan contoh dalam menghafal dan mendalami hadis. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim nih, Abu Daud dari salah seorang gurunya yang berkata, dikala Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhari wafat, tiada yang ia tinggalkan di Khurasan orang yang seperti Abu Isa atau Imam Tirmidzi, ditinjau dari segi ilmu, kekuatan menghafal, waro. Nah, waro ini tentang sikap ya, tentang perilaku, dan kezuhudannya. At-Tirmidzi itu banyak menangis. Nah, di sini dikatakan ya, At-Tirmidzi itu banyak menangis sehingga di akhir hayatnya menjadi buta, dan ia buta beberapa tahun sampai meninggal dunia. Luar biasa ya. Memang dikatakan ya di Al-Quran itu yang paling takut kepada Allah itu ulama ya. Orang yang benar ilmunya itu semakin dia berilmu semakin takut kepada Allah. Bukannya semakin berbangga dengan ilmunya, semakin sombong gitu ya, merendahkan orang lain, tidak ya. Malah justru semakin ia memahami bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, dirinya hamba Allah gitu ya, dan dia kan bertanggung jawab ya terhadap ilmunya. Jadi para ulama ini udahlah berilmu, mereka takut tanggung jawab terhadap ilmu itu gitu. Apakah sudah memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, sudah mampu membuatnya semakin taat kepada Allah, atau malah makin membuatnya jauh dari Allah begitu, sehingga beliau banyak menangis. Imam Tirmidzi ini banyak menangis gitu ya di beberapa tahun jelang meninggalnya beliau. Kemudian dalam kitab At-Tahdzib, Abul Fadl Al-Bailamani bercerita dengan sanad ini ya, ya nama-nama ini sanadnya dari bahwa Imam Bukhari berkata kepada At-Tirmidzi, sesungguhnya manfaat yang kau ambil dari dirimu sendiri lebih banyak dari manfaat yang dapat kau ambil dari diriku. Oh, ini dari para ulama ini ya, dari Muhammad bin Isa apa namanya, bercerita dari An-Nasr ya, beliau ini ulamanya namanya An-Nasr, dan dari Muhammad bin Isa sendiri, dari Imam Tirmidzi sendiri berkata begitu ya, bahwa Imam Bukhari itu pernah bilang sama mereka gitu. Imam Bukhari itu gurunya, bahwa manfaat yang diambil oleh Imam Tirmidzi dari dirinya sendiri itu lebih banyak manfaatnya daripada yang diambil dari gurunya. Jadi memuji Imam Tirmidzi begitu ya, keilmuannya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain gitu. Nah, itu tentang biografi singkat Imam Tirmidzi, penulis kitab Matan Syama'il Muhammadiyah.
Lalu tentang kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, nah inilah buku yang saya akan bawakan selanjutnya, ya, yang berisi tentang pribadi Rasul, ya, penjelasan-penjelasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Di sini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Jadi ini perkataan ayahnya Syekh Abdul Razak di dalam ini di dalam kata pengantar di buku ini. Jadi ketika beliau ya Syekh Abdul Razak ini selesai mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah, ayahnya suruh baca gitu ya. Suruh testimoni seperti apa pendapat ayahnya. Jadi ayah beliau ini berarti apa? Abdul Muhsin gitu ya. Beliau ini ayah beliau ini namanya Abdul Muhsin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata ayahnya Syekh Abdul Razak, putra kebanggaan kami telah berhasil menyusun syarah hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab tersebut, kitab Syama'il. Hasil telaah kami, berarti ayahnya Syekh Abdul Razak ini membacanya beserta orang lain ya, beserta mungkin pamannya, keluarga, atau mungkin teman-teman ayahnya, wallahu a'lam ya. Jadi menurut telaah kami terhadap syarah yang disusun oleh beliau menghasilkan kesimpulan bahwa syarah yang disusun cukup sederhana dan mudah dipahami oleh para pembaca. Sehingga kitab syarah ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para penuntut ilmu agar mereka dapat mengambil faedah keilmuan serta keteladanan yang layak diikuti. Nah, inilah menurut ini ya ayahnya Syekh Abdul Razak yang mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini layak dibaca oleh para penuntut ilmu, ya, dan bisa mengambil manfaatnya ketika kita ingin mengenal pribadinya Rasulullah SAW yang kita cintai. Nah, kemudian ini ya, apa manfaat belajar tentang karakter, akhlak, dan adat Nabi SAW? Inilah alasan kita ya, kenapa kita mau ikut kelas ini, nah, gitu ya. Kalau kita tahu manfaatnya, kita akan bersemangat, ya, insya Allah akan terus mengikuti kelas ini, gitu ya. Ini manfaatnya ya. Pertama, semakin bertambah pengetahuan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertambah pula tingkat keimanan dan keteladanan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya beriman kepada Allah dan Rasul itu adalah sebuah kewajiban, ya, dan apa namanya, butuh pengetahuan ya. Kita butuh pengetahuan tentang Nabi untuk semakin meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keyakinan kita bahwa beliau tuh layak diteladani. Ya, jadi nggak kenal maka nggak sayang kan begitu ya, ininya ungkapannya kan begitu. Maka memang kita butuh memahami Rasulullah, mengetahui Rasulullah, dalam hal ini sisi pribadinya Rasulullah, sehingga bertambahlah keimanan kita. Ya, keimanannya nggak sekedar apa namanya kosong dari pengetahuan ya, wajib, oh ya udah wajib cinta aja gitu ya. Mungkin ya selama ini kita mengetahui Rasul itu kalau ini ya, kalau Maulid Nabi gitu ya. Kalau umum kan gitu ya, umum ya, Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Pada Maulid Nabi nanti kalau di daerah kita ada ceramah, Ustadz itu sering ya menceritakan Rasulullah seperti apa waktu kecil, ibunya, ayahnya, kakeknya, pamannya, ya kan? Jadi sebatas itu ya gitu. Nah, di sini bisa lebih lagi ya, kita mengenal tentang Rasulullah, sehingga bertambahlah keimanan dan keyakinan kita akan keteladanan Rasulullah gitu. Betapa Allah itu memang mempersiapkan Rasulullah sedemikian sempurnanya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, mengenal karakter dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan hati semakin mencintai. Itu tadi ya, tidak apa namanya, selain keimanan dan keteladanan juga kita ya secara pribadi itu kagum gitu ya, kagum, kemudian cinta kepada Rasulullah ya sebagai Nabi kita, yang menghormati kedudukan beliau yang tinggi, ya.
kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi. Iya. Kemudian ketiga, agar dapat menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi diri kita, ya apa yang mau kita contoh, kan kita disuruh mencontoh gitu ya. Jadi apa yang mau dicontoh gitu dari Rasulullah. Ya kan dikatakan di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi dengan kita mengkaji tentang salah satunya kitab ini ya, buku Syarah Syama'il Muhammadiyah di kelas ini, itu kita bisa mengetahui seperti apa Rasulullah dan apa yang bisa kita teladani ya, sunnah-sunnah Rasulullah. Kan ketika kita mencontoh Rasulullah ya, misalnya pun di situ apa sebatas yang dilakukan Rasul, tidak ada suruhan gitu, tapi kita mau mencontoh dengan rasa cinta kepada Rasulullah, karena kecintaan kepada Rasulullah itu berpahala juga. Yang saya dapatkan seperti itu begitu ya. Terlebih lagi yang memang harus dicontoh ya, karena kan perilaku Rasul itu ini ya, rincian Al-Quran gitu ya kan. Bagaimana ketika diperintahkan dalam Al-Quran kita sholat, ya sholatnya seperti apa, seperti yang dilakukan Rasul kan begitu ya kan. Ketika kita diperintahkan Allah berpuasa, seperti apa puasanya, ya puasanya seperti yang dilakukan Rasul dan lain sebagainya. Nah, jadi perilaku Rasul atau pribadi Rasul tadi ya, bagaimana sikap keseharian Rasul tuh ya, ada yang memang sunnah, ada yang memang nggak diperintahkan untuk dicontoh. Tapi kalau kita melakukannya karena rasa cinta, yang saya pernah dapatkan itu berpahala juga begitu ya. Jadi seseorang tidak akan bisa meneladani Rasulullah SAW kecuali dengan mengenalnya serta mengetahui karakter, akhlak dan kepribadian Muhammad SAW. Ya begitu ya. Kemudian semakin bertambah pengetahuan seseorang mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, niscaya semakin bertambah dan semakin baik sholawatnya kepada beliau. Nah, kita tahu ya, sholawat itu salah satu bentuk amalan sunnah kita gitu ya kan, yang itu berpahala. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi di Al-Quran begitu ya. Maka kita diperintahkan ya sebagai amalan sunnah itu bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau kita nggak kenal kepada Nabi, nggak pernah mengkaji seperti apa beliau, tuh solawatnya ya kayak nggak ada ruh, nggak ada perasaan di dalamnya gitu, nggak ada rasa cinta, nggak diikuti dengan rasa cinta begitu ya. Maka ketika kita mengenal Rasul itu diyakini itu semakin bertambah baik sholawatnya ya, disertai dengan perasaan ya, ruh kalau dikatakan. Jadi hadir gitu ya diri kita dengan pengetahuan kita tentang Rasulullah. Kemudian yang terakhir ini manfaat dari kita belajar tentang Rasul, mengenal pribadi Rasul, salah satunya di kelas ini itu agar mampu memverifikasi kebenaran dan kesalahan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, karena mimpi seperti ini jika tidak disertai dengan pengetahuan terhadap karakteristik Nabi SAW akan menggelincirkan dan menyesatkan suatu kaum. Nah, jadi kan Rasulullah ya diizinkan Allah itu hadir di dalam mimpinya umat Nabi Muhammad. Jadi setan itu nggak bisa ya menyerupai Rasulullah, itu nggak bisa. Tapi berbohong bisa gitu ya. Jadi kalau ada nanti orang yang bermimpi ya bertemu Rasul, ya dia di dalam mimpi itu mengaku Rasul gitu ya. Tapi kalau nggak pernah belajar tentang Rasul, nggak pernah mengetahui tentang sosok Rasul, ya bagaimana mengenalinya itu benar-benar Rasul. Ya bisa ngaku-ngaku si setannya ini ya. Ya akhirnya jadi kan ngomong apa di situ gitu ya, ngomong apa di situ. Rasulullah kalau
menyuruh yang jelek-jelek atau yang mengatakan sesuatu yang buruk, ya bisa diyakini itu dari Rasul, kan begitu. Dan saya pernah itu ya, pernah saya menjumpai ibu-ibu gitu yang mengaku, iya ini ketemu Rasul di dalam mimpi katanya. Nah, ini di situ mikir ini gimana, ibu ini baru belajar gitu, baru bergabung dengan majelis ilmu, tapi sudah berani bilang bertemu dengan Rasul di dalam mimpi gitu. Padahal ya belum memiliki pengetahuan, itu tidak mungkin, nggak bisa gitu. Jadi kita ya yang benar-benar bisa bertemu Rasul itu adalah yang sudah pernah ini mempelajari atau mendapatkan ya informasi tentang Rasulullah di dalam kajian-kajian. Nah, Rasulullah tidak bisa diserupakan, atau jin atau setan tuh nggak bisa menyerupai sosok Rasul, tapi bisa bohong gitu ya. Kalau kita nggak kenal, ya dia ngaku-ngaku kan gitu. Maka penting ya untuk kita mengetahui ya Nabi kita tercinta Muhammad SAW agar nggak ditipu-tipu sama setan ya. Ini ada sabda Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Itu Rasulullah sendiri yang bilang ya di dalam hadis, bahwa Rasulullah tidak bisa diserupakan dengan setan. Bahwa setan nggak bisa menyerupai Rasulullah, tapi bisa bohong, bisa berbohong. Jadi berhati-hati agar mampu memverifikasi kebenaran dan kesalahan mimpi bertemu Nabi, harus kita belajar ya tentang Rasulullah SAW. Dikatakan ya di sini di pendahuluan buku ini, berapa banyak orang bermimpi melihat Nabi SAW, ya, akan tetapi karakteristik orang yang dilihat dalam mimpi itu tidak sesuai dengan karakteristik Nabi SAW yang dinukil dari Asy-Syama'il dan buku sejarah lainnya, sehingga orang yang dilihat dalam mimpi itu bukanlah Rasul. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam kebid'ahan, penyimpangan, peribadatan, dan zikir-zikir yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beranggapan bahwa semua itu berdasarkan mimpi bertemu Rasulullah gitu ya. Jadi ketika ada misalnya bertemu orang yang mengaku bermimpi tentang Rasul, itu ditanyakan seperti apa Rasulullah di dalam mimpimu, itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, kita kan udah belajar ya kan, oh seperti ini, oh tidak sesuai kan begitu dengan yang dipelajari di kitab Asy-Syama'il gitu, ataupun kitab sejarah yang lain dikatakan. Jadi nggak bisa dipercaya gitu ya kan. Nah, seperti itu ya tentang manfaat. Jadi dengan mengetahui manfaat dari sesuatu itu kita semangat ya, lebih semangat untuk mengetahuinya ya, untuk memiliki ilmu ini. Kita tahu manfaat, maka kita semangat untuk tahu ilmunya ini ya. Nah, sampai di sini ibu-ibu sebagai pembukaan, sebagai ya, pendahuluan atas kelas ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Ustazah. Ustazah, Ya, Bu. yang buku ini, Sarah ini, apakah bisa kalau beli di mana ya Ustazah? Oh, saya beli online, Bu, di Shopee. Berarti langsung ya ke Shopee gitu ya? Iya, harganya sekitar 150-an. 150-an ya? Iya, Bu. Iya, kok baca sendiri bisa, tapi lebih enak kalau saya sih ini ya, membacanya dan berbagi bacaannya. Iya, Ustazah, kalau sendiri suka males Ustazah. Kalau dibacain kayak didongengin. Iya, iya, iya.
gitu ya. Insya Allah istiqomah kita mengikuti kelas. Ya, amin. Iya, ada lagi yang Kasih saja. iya sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tidak ada. Ya, jika tidak ada ya sampai di sini dulu ya kelas hari ini ya kepada Ibu Wati ya Setiawati nih, Bu Wati, Bu Maya, Bu Emi, Bu Feli, terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Jadi setiap minggunya satu 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 tema kelas gitu kan. Minggu depan insya Allah tentang fikih haid, fikih darah, fikih darah muslimah gitu. Jadi satu tema itu 1 bulan sekali gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, semangat selalu mengkaji Islam. Kita akhiri kajian hari ini. Ya mohon maaf atas kesalahan penyampaian ataupun kekurangan. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis serta hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khair, Bu. Ya, boleh ya, Bu.